Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang teknik pengumpulan data penelitian. Mohon maaf untuk kali ini mungkin suara Bapak agak sedikit merdu daripada biasanya karena lagi sedang batuk dan flu. Jadi Bapak mungkin tidak begitu banyak memberikan penjelasan untuk kali ini. Mudah-mudahan minggu depan Bapak lebih baik, lebih sehat, dan kita bisa berdiskusi secara langsung yang Bapak sudah rencanakan untuk pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan Zoom. InsyaAllah minggu depan kita akan laksanakan menggunakan Zoom. Dan perlu Bapak ingatkan, silahkan saudara-saudari berdiskusi ya di Google Classroom, kemudian mendownload semua materi-materi yang dipaparkan oleh rekan-rekannya, termasuk materi yang Bapak sampaikan ini. Sekilas saja mungkin dari Bapak. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan teknik pengumpulan data. Bahwa dalam sebuah penelitian, salah satu kegiatan yang terpenting adalah pengumpulan data. Tidak mungkin seorang peneliti dapat menarik kesimpulan apabila si peneliti tidak mengumpulkan data dalam penelitian. Kegiatan pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun perlu kita pahami, teknik pengumpulan data ini sangat disesuaikan dengan paradigma penelitiannya. Ketika penelitian kita penelitian berparadigma kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang bisa kita gunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan fokus group discussion. Ya, ada 4 hal atau 4 bentuk yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan penelitian berparadigma kualitatif ya. Observasi, wawancara, fokus group discussion, studi dokumentasi. Sementara penelitian yang berparadigma kuantitatif itu bisa digunakan dengan 2 teknik pengumpulan data. Biasanya menggunakan kuesioner atau angket, yang kedua bisa jadi menggunakan tes. Di dalam pengumpulan data penelitian, juga banyaknya instrumen yang akan kita gunakan atau teknik pengumpulan data yang kita gunakan itu beragam. Bisa jadi ada observasi dan wawancara saja, bisa jadi ada wawancara dan fokus group discussion, bisa jadi observasi, wawancara, studi dokumentasi, bisa jadi penelitian kuantitatif itu hanya angket saja, dan bisa jadi hanya tes saja. Atau bisa jadi dalam sebuah penelitian ada kuesioner untuk variabel tertentu dan ada tes untuk variabel tertentu. Jadi sangat disesuaikan dengan kebutuhan dan bentuk data yang akan kita kumpulkan atau bentuk penelitian yang kita gunakan. Sekarang mari kita lihat satu persatu, itu apa observasi. Observasi itu pengamatan ya. Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek permasalahan yang sedang kita teliti. Jadi kalau melakukan observasi, maka si peneliti hadir di lokasi di mana sesuatu itu yang akan diteliti gitu. Jadi hadir di objek yang akan diteliti. Observasi ini
ada bentuknya yang disebut observasi partisipan dan ada lagi observasi non-partisipan. Ini observasi terbuat ya, observasi non-partisipan. Bedanya di mana? Kalau observasi partisipan, si peneliti ikut serta melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang diobservasinya. Sebagai contoh, dia ingin melihat bagaimana kerjasama dalam melakukan sebuah gotong royong. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa gerobak, ada yang membawa golok, cangkul, dan berbagai-bagai. Kita sebagai peneliti ketika ingin mengobservasi bagaimana kerja mereka, bagaimana kerjasama mereka dalam gotong royong, kita ikut juga ke sana dan kita juga bawa peralatan dan ikut serta di dalam bekerja sama itu. Meleburkan diri kita dengan orang-orang itu. Berarti itu adalah observasinya partisipan. Partisipan itu artinya ikut berpartisipasi aktif terhadap apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tengah kita teliti. Berbeda dengan observasi non-partisipan. Non-partisipan, kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang kita observasi, tetapi kita tetap berada di lokasi di mana orang itu yang akan kita observasi. Sebagai contoh, kita mengobservasi bagaimana cara guru di dalam menjelaskan materi. Kita hadir di dalam kelas. Kita mengamati guru, tetapi kita tidak ikut, ya, kita tidak ikut berpartisipasi sebagai guru. Kita hanya ikut mengamati apa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Ini disebut dengan observasi non-partisipan. Nah, itu dia. Kemudian, kapan observasi sebagai alat pengumpulan data itu kita gunakan? Yaitu apabila ingin memperoleh data yang dapat diamati oleh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, atau pengecak. Artinya apa? Observasi itu membutuhkan indera begitu. Observasi tidak membutuhkan mulut dalam artian berbicara. Observasi tidak butuh bicara. Kalau bicara bukan observasi. Observasi itu butuh pengamatan, menggunakan mata, lalu menggunakan instrumen yang dimana nanti si peneliti akan mencatat, menuliskan apa yang terjadi, apa yang dia lihat, apa yang dia amati, dicatatnya. Itu observasi. Lalu kalau begitu, apa yang mesti dipersiapkan sebelum melakukan observasi? Pedoman observasi. Berisikan sejumlah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati, ya, dan akan diamati isi dari sebuah pedoman observasi. Jadi secara sederhana, pedoman observasi itu dia berisi sejumlah jenis kegiatan, bisa jadi, atau hal-hal yang akan diamati. Hal-hal yang akan diamati. Kita lihat ini sedikit dulu. Ini dia, pedoman observasi.
Ini adalah pedoman observasi, di mana dalam pedoman observasi itu kita buatkan hari, tanggal. Hari apa kita observasi, tanggal berapa. Lalu observasi ke, berarti observasi itu tidak sekali. Lalu ada lokasi di mana observasi itu dilakukan. Kemudian apa yang akan kita observasi? Kegiatan apa? Guru melakukan apersepsi, ada atau tidak? Kalau ada, seperti apa adanya? Ada catatan kita. Guru menggunakan metode yang bervariasi? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Nanti kita jawab dengan bertanya. Guru menyimpulkan materi? Ada. Seperti apa dia menyimpulkan materi? Buat di catatan. Kita tidak bertanya di sini. Jadi kalau observasi hanya butuh mata untuk melihat dan butuh pena untuk mencatat. Nah, itu dia. Kembali kita ke yang tadi lagi. Observasi yang baik itu bagaimana? Observasi yang baik sebenarnya apabila orang yang kita teliti atau yang kita observasi itu sebaiknya tidak mengetahui bahwa dia sedang diobservasi atau diteliti, sehingga dia akan memperlihatkan data-data yang sesungguhnya. Nah, jadi kata kuncinya orang yang diobservasi sebaiknya tidak tahu kalau dia itu sedang diobservasi, sehingga bisa alami apa yang ada itu. Tetapi kalau orang yang kita observasi mengetahui keberadaan kita sebagai observer, sebagai orang yang sedang mengobservasi, maka orang tersebut biasanya cenderung untuk memanipulasi data atau berperilaku tidak seperti yang sesungguhnya. Sebagai contoh, saudara-saudari nanti akan melakukan observasi itu di kelas. Otomatis guru tahu, kepala sekolah tahu. Kenapa tahu? Pasti saudara-saudari akan ditanya dulu, pasti akan diminta surat pengantar observasinya. Pasti memperoleh izin dulu dari kepala sekolah. Ketika saudara diketahui keberadaannya mahasiswa Yayan Bukit Tinggi akan mengobservasi bagaimana kedisiplinan siswa dalam belajar atau kemampuan guru di dalam mengajar, maka sebelum hari H itu, kepala sekolah akan berpesan ke guru, Bu, tolong Ibu mengajar yang baik ya, jangan bikin malu sekolah kita. Lalu guru pesan lagi ke siswa, Nak, kita nanti akan diobservasi, kita akan diteliti oleh seorang mahasiswa dari IAIN Bukit Tinggi, dan dia akan mengekspos apa yang dia lihat. Untuk itu, Ibu berpesan sama anak ibu semua, tolong kedisiplinannya itu diperlihatkan betul. Tidak ada yang meribut, tidak ada yang jalan-jalan. Semuanya memperhatikan Ibu. Apa yang Ibu suruh, apa yang Ibu minta, tolong dilakukan dengan baik. Mengerti? Mengerti, Bu. Lalu saudara pergi observasi ke situ. Saudara catat, siswanya duduknya rapi, siswanya aktif ketika diminta oleh gurunya. Lalu saya catat. Pertanyaan Bapak, apakah sesungguhnya memang seperti itu kedisiplinan anak di kelas itu? Belum tentu. Kalau kesehariannya yang lain, yang ketika saudara tidak pergi ke situ, dia sering ribut, sering jalan-jalan. Berarti apa yang saudara lihat tidak valid, tidak benar.
Jadi gimana solusinya, Pak? Solusinya, solusinya yaitu kita harus bersering-sering. Harus bersering-sering melakukan observasi itu. Berlama-lama kita melakukan observasi. Maksud berlama-lama itu gimana, Pak? Dari awal sampai akhir pembelajaran? Bukan. Hari ini kita observasi. Minggu besok kita observasi. 2 hari setelahnya kita observasi. 2 minggu berikutnya kita observasi. 1 minggu berikutnya kita observasi. Kalau kita selalu sering datang melakukan observasi, maka guru tidak akan menyampaikan ke anak lagi. Dan dia akan kembali ke alamnya. Kalau tadinya anaknya ribut, maka akan bertemu oleh saudara dia akan ribut. Kalau yang dilihat itu umpamanya perangkat pembelajaran oleh guru. Perangkat pembelajaran guru yang mau dilihat dokumennya. Diobservasi juga. Kalau untuk 1 kali, 2 kali saudara hadir, mungkin disiapkan oleh guru. Tapi kalau sudah puluhan kali, ya, wah lama itu Pak. Ya, penelitian kualitatif itu agak lama. Kalau sudah sekian kali kita pergi ke lokasi, pasti gurunya kalau dia memang tidak membuat, dia akan kembali ke alamnya gitu. Dalam artian, wah biar aja lah. Sudah sering kali, saya sudah lelah bikinnya, sebenarnya saya tidak bikin. Dia akan kembali kepada situasi yang sesungguhnya. Jadi observasi, kalau seandainya orang yang diobservasi itu tahu, maka sebaiknya kita lakukan berkali-kali. Nah, jadi ini ada kata kunci melakukan observasi itu. Sampai kapan observasi itu harus kita lakukan? Jawabannya, sampai mendapatkan data yang menjenuhkan. Bukan si penelitinya jenuh melakukan penelitian, bukan itu. Tetapi apa yang ditemukan hari ini, itu juga ditemukan besoknya. Apa yang ditemukan hari ini, itu juga yang ditemukan 2 minggu berikutnya. Berarti itu datanya namanya jenuh. Di observasi itu dilakukan berulang-ulang kali. Boleh observasi 1 kali dengan syarat. Yang diobservasi itu adalah benda mati. Cukup sekali saja. Tapi kalau manusia, makhluk sosial, itu tidak bisa sekali. Dia fenomenanya akan berubah-ubah. Tapi kalau benda mati, cukup sekali diobservasi. Tidak perlu 2 kali, 3 kali. Apa contohnya, Pak? Contohnya, saya ingin mengobservasi berapa sudut jam gadang di pasar atas Bukit Tinggi itu. Lalu saya hitung 1, 2, 3, 4. Lalu besok saudara mau lagi hitung. Kalau saudara datang lagi menghitung, kelihatan sama orang, kemarin juga kelihatan, itu kayaknya orangnya sudah mulai ini, kayaknya itu. Sudah mulai gila orang itu. Kemarin sudut jam gadang dihitungnya, sekarang dihitungnya lagi. Nah, jadi intinya apa? Kalau dia benda mati, benda yang konstan, maka cukup sekali saja dilakukan pengamatan secara teliti. Tapi kalau makhluk sosial, orang, manusia, itu dia berubah-ubah. Maka harus bersering-sering. Sampai betul-betul mendapatkan data yang menjenuhkan. Nah, sama dengan contoh ini tadi, kalau ini karena dia tidak tahu bahwa orang-orang ini akan kita publish, kita posting gitu, sehingga tidak pakai sendal pun, tidak pakai baju pun, mereka siap untuk berfoto. Tapi kalau dia tahu bahwa ini akan kita perlihatkan, wah mungkin dia tidak mau, tidak usahlah berfoto katanya.
Ya. Lalu kemudian contoh pedoman observasi. Nah, jadi kalau kita melakukan observasi, pengamatan, ini tadi sudah Bapak sampaikan ya, harus pakai pedoman. Kemudian yang kedua ada lagi wawancara. Kalau wawancara itu sebuah dialog ya, yang dilakukan oleh si pewawancara, interviewer itu peneliti, untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai disebut dengan informan. Informan artinya orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan terhadap orang yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan yang banyak terhadap persoalan yang akan kita teliti. Artinya apa? Jangan bertanya kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan penelitian kita. Atau orang yang tidak pernah tahu tentang hal yang akan kita teliti. Jadi kalau dia tidak terlibat langsung, tidak mengalami dia, orang itu jangan ditanya ke orang tersebut. Nah, kemudian untuk apa wawancara dilakukan? Biasanya mengungkap kepribadian, ya, atau mendapatkan keterangan dari hasil observasi, atau juga mendapatkan ya data tentang pendapat seseorang. Bisa juga dengan wawancara. Jadi mengungkap kepribadian, mengungkap pendapat, atau mencari tahu tentang sesuatu yang terkait dengan penelitian kita dan orang itu terlibat, itu bisa kita wawancarai. Kadangkala observasi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena aktivitasnya tidak terencana, tidak terjadwal, tidak terprogram, maka tidak bisa kita lakukan observasi. Nah, ketika observasi tidak bisa dilakukan, wawancara adalah solusinya. Bisa kita gunakan untuk mengungkap sesuatu. Nah. Lalu wawancara itu ada wawancara bebas, ada wawancara terpimpin, ada wawancara bebas terpimpin. Ketiga-tiganya juga wawancara, tanya jawab, tetapi bedanya apa? Kalau wawancara bebas, si peneliti tidak memiliki pedoman wawancara, tidak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Dan ini termasuk wawancara yang agak berisiko. Karena bisa jadi yang ditanyakan keluar dari apa yang hendak dicari. Contoh, dia ingin mencari alasan kenapa guru jarang menggunakan media pembelajaran. Tapi yang ditanya ternyata bukan itu. Bu, dia laki-laki nih ya, mahasiswa laki-laki. Bu, ada ndak anak ibu yang perempuan yang seusia saya? Kalau yang perempuan, Bu, ada ndak anak ibu yang laki-laki seusia saya? Akan keluar dari apa yang dicari nanti. Yang dicari tadi kenapa guru tidak menggunakan media. Nah, jadi bisa jadi begitu. Nah, jadi wawancara bebas itu wawancara yang dilakukan secara mendadak atau secara tiba-tiba, pertanyaan itu tidak dipersiapkan. Tidak dirancang pertanyaan terlebih dahulu.
Kemudian ada wawancara terpimpin. Kalau wawancara terpimpin, itu ada pedoman wawancaranya. Sudah ada sejumlah pertanyaan yang disiapkan. Saya akan bertanya nanti 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada. Dan saya hanya menanya yang ada dalam catatan saya ini saja atau daftar pertanyaan ini saja. Di luarnya ini saya tidak akan bertanya. Kalau sudah dia jawab, saya berhenti aja lagi. Itu wawancara terpimpin namanya. Pakai pedoman. Lalu ada wawancara bebas terpimpin. Kalau bebas terpimpin, dia juga pakai pedoman, tetapi dia juga memberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang tidak ada dalam pedoman wawancaranya, atau disebut pertanyaan lanjutan gitu. Umpamanya tadi dia hanya bertanya, apa jenis-jenis media yang ibu gunakan? Lalu jawab oleh guru, saya menggunakan jenis-jenis media itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Lalu ditanya lagi, seperti apa situasi dan kondisi yang ibu maksud? Itu tidak ada dalam pedoman. Di dalam pedoman wawancara. Ya, kalau seandainya materinya itu berupa benda, biasanya saya menghadirkan benda itu. Itu jawaban gurunya. Lalu, apa benda yang sudah pernah ibu hadirkan dalam pembelajaran? Nah, juga tidak ada dalam pedoman wawancara. Sementara dia tanyakan. Artinya apa? Bisa jadi dari 5 pertanyaan yang ada dalam pedoman, menjadi 25 dia bisa jadi. Karena dia satu pertanyaan beranak lagi pertanyaannya nanti. Sesuai dengan respon yang diberikan oleh responden. Nah, itu dia. Bapak merekomendasikan kalau saudara melakukan wawancara, teknik pengumpulan data penelitiannya, gunakanlah wawancara bebas terpimpin tersebut. Itu yang lebih bagus. Untuk wawancara, ingat, jangan dilakukan berkali-kali terhadap orang yang sama dengan pertanyaan yang sama. Kenapa? Kalau saudara bertanya kepada orang yang sama dengan pertanyaan yang sama beberapa kali, jawabannya berbeda. Jawaban pertama dia balas dengan baik. Media apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Saya menggunakan media LCD proyektor, buku, papan tulis. Kalau besok ditanya ke orang itu juga dengan pertanyaan begitu juga, apa media yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Jawabannya berbeda. Nyinyi yang ma. Itu jawabannya. Patang itu yang tanya kini, tulang tanya balik. Pakak ma. Bisa jadi itu jawabannya. Diingat, wawancara cukup sekali saja dengan pertanyaan yang sama kepada orang yang sama. Tapi kalau pertanyaannya berbeda, gimana Pak? Kepada orang yang sama, boleh di waktu yang berbeda. Tidak ada masalah. Nah, itu bedanya kalau wawancara, tidak bersering-sering. Kalau observasi, yang diobservasi itu manusia, bersering-sering. Itu dia. Terus, apa yang mesti dipersiapkan dalam melakukan wawancara? Pedoman wawancara. Berisikan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan objek yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mesti mengacu kepada landasan teoritis yang digunakan. Artinya apa? Membuat pedoman wawancara itu tidak asal buat-buat saja pertanyaannya, tetapi juga merujuk kepada teori begitu. Karena membuat instrumen itu kita harus tunduk ke teori. Nah, jadi bukan buat secara cuma-cuma saja pertanyaan apa yang ingat kita gitu ya, apa yang ingin kita, tidak. Tetapi ketika kita mau mendalami sebuah variabel untuk diteliti, maka kita harus tunduk kepada teorinya. Ya, tunduk pada teorinya.
Nanti akan lebih difahami masalah ini ketika kita menulis instrumen penelitian. Inilah contoh. Contoh panduan wawancara. Hari tanggal berapa, lalu informannya siapa, kalau perlu tambah lagi tempatnya di mana, lalu ada nomor pertanyaan, ada pertanyaan, dan ada kolom untuk mencatat jawabannya, dan ada keterangan kalau ada. Ini pedoman wawancara. Ini catatan lapangannya nanti dari kita wawancara. Selain pedoman wawancara ini, sebaiknya saudara-saudari juga merekam. Rekam, kalau sekarang kan sudah canggih. Tidak perlu juga dikatakan, Bu, Pak, saya rekam ya Pak. Tidak perlu dibilang seperti itu. Kalau kita sudah ada kontak sebelumnya mau wawancara, baru aja mau masuk ke ruangan dia, kita rekam dengan HP kita, HP-nya taruh aja di kantong saku-saku. Nanti kita wawancara sebelum masuk ya, tidak kelihatan. Atau umpamanya kayak main HP aja, taruh aja di atas meja gitu. Padahal kita merekam wawancara. Kenapa harus direkam? Jawabannya dua. Pertama, sebagai barang bukti waktu sidang munakasah, penguji bertanya, betulkah saudara melakukan wawancara? Betul. Apa buktinya? Mari kita dengarkan audio ini. Nah, bisa kita jawab begitu. Lalu apa guna yang kedua direkam? Gunanya adalah kadangkala ya, orang kita wawancara itu berbicaranya cepat, sementara kita menulisnya lambat, sehingga ada yang tertinggal. Tapi kalau kita rekam, kita ulang nanti rekamannya ketika kita menyajikan data di bab 4, nah, bisa kita memutarnya berkali-kali. Jadi tidak ada satu titik, satu koma pun yang tercecer oleh kita sebenarnya, kalau kita rekam. Tapi kalau kita catat, bisa jadi hal besar saja. Dan kadang-kala statementnya itu bisa jadi salah kita menuliskan. Kan tidak mungkin begini, Bu, tunggu sebentar Bu, saya menulis Bu, jangan terlalu cepat. Nah, mungkin kita gitu kan. Sementara dia berbicara. Nah, itu makanya tolong juga direkam. Itu kuncinya. Kemudian kita berbicara, kalau yang tadi kita bicara itu adalah observasi, wawancara, itu penelitiannya kualitatif kan gitu deh. Kalau angket ini untuk kuanti, sederetan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden. Jadi istilahnya ya, kalau orang yang mengisi angket itu namanya responden. Kalau orang yang ditanya tadi namanya informan. Kalau orang yang diberi angket namanya responden. Kalau ini kuesioner, itu dia berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan, tapi disajikan secara tertulis dan diberikan kepada responden untuk diberikannya respon. Itu kuesioner namanya. Jadi bedanya dengan wawancara apa? Kalau wawancara, tanya, langsung jawab. Tanya, langsung jawab. Kalau kuesioner, pertanyaannya tertulis dan dijawab oleh orang itu tertulis. Nah, gitu. Itu bedanya. Kuesioner namanya. Nah, kemudian untuk apa digunakan angket? Ini tadi. Mengungkap kepribadian bisa juga atau pendapat sekelompok orang terhadap sesuatu. Kalau kuesioner itu orangnya katakanlah banyak gitu ya. Jadi kalau wawancara tidak efektif. Orangnya ratusan, tidak mungkin diwawancarai. Atau ribuan, tidak mungkin diwawancarai. Tapi dengan kuesioner itu bisa satu kali sebar, nanti dikumpulkan. Namun hasilnya adalah dalam bentuk angka-angka. Makanya ini penelitiannya berparadigma kuantitatif, menggunakan angket. Ya. Kemudian bentuk-bentuk angket berdasarkan cara menjawabnya, ada disebut dengan angket terbuka. Kalau angket terbuka itu orang yang
responden yang akan memberikan respon itu bisa memberikan jawaban sesuai keinginannya. Umpamanya, bagaimana pendapat saudara tentang kondisi COVID-19 di Sumatera Barat hari ini? Itu bisa bebas dia cara menjawabnya. Menurut pendapat saya, melihat situasi hari ini, bisa jadi begitu dia mengawali kalimatnya. Artinya angketnya itu terbuka. Tapi ada angket tertutup. Kalau tertutup, responden tidak memiliki jawaban lain selain jawaban yang sudah disiapkan. Seperti tidak, ya, tidak. Jawabannya hanya dua, ya, tidak. Atau benar, salah. Apakah saudara makan sahur tadi pagi? Ya, apakah saudara makan sahur? Jawabannya, ya, tidak. Apakah 2 ditambah 2 sama dengan 4? Jawabannya benar atau salah? Nah, jadi itu berarti tidak bisa responden itu memberikan respon yang lain selain yang kita siapkan. Itu disebut dengan angket tertutup. Atau jawaban yang kita siapkan itu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kita buat umpamanya pernyataan. Apa contohnya? Pernyataan untuk meningkatkan pemahaman kita dalam perkuliahan metode penelitian. Sebaiknya kita melakukan perkuliahan secara sinkronus menggunakan Zoom. Lalu jawabannya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Karena dia meminta pendapat. Nah, seperti itu. Kemudian bisa jadi opsinya itu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Kalau ini melihat kegiatan, kalau kita ingin melihat keseringan suatu aktivitas dilakukan orang, maka opsi yang pas itu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Jadi opsinya ini sangat tergantung kepada bentuk pertanyaan atau pernyataannya. Harus disesuaikan. Kemudian ada dalam bentuk pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu bukan berarti kayak tes pilihan ganda ya. 1 benar, 3-nya salah, kan gitu. Berarti apakah yang saudara lakukan setelah berbuka puasa? A. Tidur. B. Sholat. C. Membaca buku. D. Pergi ke masjid. Nah, ini apa yang dilakukan? Ini pilihan ganda, bukan berarti yang satunya benar, yang satunya salah, bukan. Itu ada pilihan ganda. Kemudian, nah ini dibaca aja lah nanti ya, kuesioner yang baik ini lebih teknis, dan Bapak akan berikan beberapa tulisan-tulisan Bapak tentang kuesioner ini. Kemudian ada studi dokumentasi, itu memperoleh sejumlah dokumen atau memperoleh sejumlah data yang berhubungan dengan masalah penelitian berdasarkan dokumen. Jadi dokumenlah sumber data atau sumber informasi penelitian kita. Nah, itu dikatakan studi dokumentasi. Bukan berarti kita foto, lalu foto itu kita anggap, oh ini adalah dokumentasi. Itu dokumentasi kegiatan, bukan dokumentasi dalam artian cara mengumpulkan data. Kalau dokumentasi mengumpulkan data itu, umpamanya apa? Kita mau mengungkap nilai-nilai pendidikan di dalam film Ainun Habibi. Lalu teknik pengumpulan datanya apa? Dokumentasi. Mana dokumennya? Ini dia film Ainun Habibi dalam bentuk kaset. Ya kan? Dalam bentuk audiovisual. Ini kaset ini atau CD ini merupakan dokumentasi namanya. Dari situlah nanti kita akan ungkap data tentang nilai-nilai pendidikan dalam film Ainun Habibi. Itu yang masuk dengan dokumentasi di sini. Nah, jadi tidak observasi, tidak wawancara, tidak kuesioner, tetapi dari dokumen kita peroleh data.
Kemudian ada tes. Nah, kalau tes sudah sering kali melakukan, mengikuti mulai dari SD, SMP, sanawiyah, aliyah, SMK, SMA gitu ya. Sekumpulan pertanyaan tertulis dalam rangka mengukur, kata kuncinya mengukur kemampuan seseorang baik dalam ranah kognitif, afektif maupun ranah psikomotor. Tes itu banyak, nanti saudara baca aja. Dan saudara sudah pernah mengalami. Ada uraian, ada objektif, ya, bentuk-bentuk ya. Ada pilihan ganda, ada esai juga. Nah, ini dia, ini tes juga. Ada uraian, ada objektif. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Terlalu panjang penjelasan Bapak. Ya, sementara suara Bapak serak-serak basah ini. Pak cukupkan demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa laksanakan perkuliahan secara sinkronos menggunakan Zoom. Ingat ya. Dan jangan lupa mengambil absen untuk hari ini. Itu saja. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.